Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh... Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran. Apa sih? K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes kiowo. K-Beauty Box? Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Alhamdulillah kita punya lagi kesempatan bergabung dengan teman-teman dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Kali ini nanti masalah gigi yang akan menjadi perhatian kita ya. Ada sudah dokter gigi yang hadir dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare di Radio Andika. Ini diantarkan sama Mas Hendra, marketing di Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mas Hendra. Siap, Mbak Ri. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat baik, Mbak Ri. Kali ini siapa yang dibawa ke Radio Andika ini? Ya, kali ini di momen hari ini kita bersama dengan Dokter Gigi Daniel Stantio. Tentunya kita akan membahas tema seputar impaksi gigi. Apa itu? Kemudian nanti akan dijelaskan bersama dengan Dokter Daniel pengertian tentang impaksi gigi, penyebabnya apa, gejalanya apa, kapan harus ke dokter, dan bagaimana solusinya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke beliau. Tapi ngomong-ngomong, Mas Indra bawa sesuatu yang spesial, promo-promo juga tetap dari Rumah Sakit HVA? Ya, tentu kita kali ini masih bersama dengan tema program spesial HUT Republik Indonesia yang ke-80 ya, Mbak Ri. Kita banyak macam promo, termasuk promo di estetika gigi. Ada yang spesial. Nanti ya dibocorin ya, Mas ya. Ya, simak terus nanti sampai di sesi akhir. Terima kasih, Mas Indra. Halo Dokter Daniel. Ya, selamat pagi, Pak Eri. Oke, nah masalah gigi ini ya, soal impaksi gigi. Saya pernah dengar gitu, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya, yang dimaksud impaksi gigi itu seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi impaksi gigi itu adalah gigi yang tidak dapat tumbuh, baik sebagian maupun sepenuhnya. Jadi gigi itu tertanam di dalam gusi. Jadi keluarnya hanya separuh, sebagian, atau dia tidak keluar sama sekali. Jadi tertanam di dalam tulang. Nah, kondisi impaksi gigi ini paling sering terjadi pada gigi geraham bungsu atau gigi geraham ketiga yang dia paling terakhir tumbuhnya. Jadi sekitar umur 17 sampai 35 tahun itu masih bisa keluar gitu. Ya. Oke, jadi yang paling pinggir itu ya, Dok ya. Paling geraham belakang. yang paling pinggir, paling belakang itu ya. Cuman penyebabnya apa kok bisa sampai terjadi impaksi itu? Ya, jadi kondisi impaksi sendiri itu biasanya dari faktor genetik ya. Faktor genetik itu disebabkan karena ukuran rahangnya kecil, giginya besar-besar.
Nah, jadi gigi yang impaksi itu gigi yang dia tidak dapat cukup tempat untuk dia tumbuh. Ya. Yang kedua disebabkan karena memang benihnya arah tumbuhnya itu salah. Jadi arah tumbuhnya itu seringkali miring ke depan atau bahkan tidur. Nah, jadi dia untuk tumbuh itu dia malah mendorong gigi geraham keduanya. Ya, jadi dia tidak dapat tidak dapat keluar sepenuhnya atau erupsi sepenuhnya gitu. Nah, dampaknya apa kalau misalnya seperti itu gitu? Ya. Tidak keluar, tidak tumbuh. Ya, dampaknya itu yang sering kali terjadi itu pasti dia mendorong gigi depannya. Jadi yang sering kali terjadi itu pasien umur misalkan SMP ya, SMP itu sudah dilakukan perawatan bracket atau merapikan gigi. Nah itu dia sudah selesai nih, giginya sudah rapi. Tapi pada waktu umur 17 sampai 35 kalau gigi geraham bungsunya dia tidak diambil, gigi itu akan mendorong gigi yang di depannya. Jadi susunannya jadi berdesakan lagi. Jadi tidak beraturan lagi. Nah itu. Terus juga seringkali kalau tumbuhnya sebagian itu pasti ada radang antara gigi sama gusi, karena sisa makanan masuk di sela antara gigi sama gusi, jadi menimbulkan radang, habis itu mengarah ke infeksi. Nah pada waktu terjadi infeksi itu pasti ada keluhan sakit, susah membuka mulut, nah lalu bau mulut juga, nah seperti itu. Iya, mungkin teman-teman merasakan juga ya pada saat gigi bungsu itu tumbuh itu kan tidak langsung keluar semua ya dok ya, jadi kayak sobek sedikit-sedikit itu rasanya luar biasa ya. Betul. Nah itu itu berarti perlu perhatian khusus, apalagi kalau ternyata justru mengalami impaksi gigi seperti itu. Iya. Nah betul. cara ngeceknya seperti apa dok kalau ternyata itu merupakan gejala impaksi? Ya. Biasanya sih keluhan itu akan dirasakan ya. Jadi biasanya sih sekitar umur 17-an atau SMA atau kuliah gitu. Biasanya akan ada rasa tidak nyaman, terutama di gusi bagian belakang, gusi paling belakang itu ada rasa tidak nyaman. Jadi kerasa gusinya kayak menonjol gitu, terus kegigit sama gigi atas. Nah, terus ada lagi keluhan itu karena dia mendorong gigi depannya, jadi giginya itu jadi kayak ngilu semua. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti itu karena ada keluhan sakit lebih baik segera diperiksakan. Nah, jangan sampai sakit tapi dibiarkan aja. Nah, nanti akan menimbulkan kondisi-kondisi yang memperparah gitu. Oke, jadi mulai gigi bungsu kita itu tumbuh itu kan usia 17 ya. 17. Tapi kalau dideteksi lebih awal apakah bisa, Dok? Nggak bisa, karena Tidak bisa, memang ya? tumbuhnya memang sekitar usia segitu. Oh, iya. Kan kadang-kadang ada itu yang dilihat benih giginya itu tidak bisa juga ya dok ya? Kalau secara klinis tidak bisa, tapi kalau secara radiologi bisa. Cuma kalau dilakukan pemeriksaan foto ronsen itu kan memang harus ada keluhan dulu, ini sebenarnya kenapa toh gitu. Jadi kan rujukan pemeriksaan radiologi itu kan juga atas instruksi dokter gigi. Nah, ini kayaknya gigi geraham tuh belakangnya mau tumbuh. Nah, untuk memastikan foto ronsen dulu. Nah, tapi kan harus ada keluhan dulu itu biasanya. Iya. Nah, ini ya yang perlu kita kenali, mungkin ada kita yang sudah dewasa itu merasakan ketidaknyamanan pada gigi bagian belakang itu jangan-jangan impaksi itu yang terjadi ya dok ya. Nah solusi-solusinya dok kalau misalnya terjadi impaksi gigi itu seperti apa? Biasanya kalau ada dan sudah periksa ya, ini sudah periksa ke dokter gigi dan ditemukan kondisi impaksi. Biasanya sih dari dokter akan mempertimbangkan dulu kalau misalkan gigi geraham 1 dan 2-nya dia masih bagus. Nah, itu karena ada keluhan gigi geraham bungsunya diambil saja atau dicabut. Nah, nanti pencabutannya biasanya dengan operasi kecil. Nah, gitu. Istilahnya odontektomi. Nah, tapi kalau misalkan gigi geraham 1-nya sudah rusak, biasanya itu dipertimbangkan gigi geraham 1-nya diambil, terus nanti dimajukan. Jadi gigi geraham kedua ditata supaya dia menggantikan gigi geraham 1, gigi geraham bungsunya ditarik supaya dia menggantikan gigi geraham 2-nya. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau kondisinya bagus semua, gigi impaksi itu baiknya diambil karena
dia akan menimbulkan keluhan terus. Oh, Gitu, ya. oke. Kalau kita menurut data-data yang ada di teman-teman dokter gigi, seberapa besar kemungkinan seseorang atau kira-kira apakah ada kecenderungan dari jenis kelaminnya yang mengalami impaksi atau mungkin karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan impaksi gigi itu gitu, Dok? Sebenarnya kalau masalah sering enggaknya sih akhir-akhir ini sering banget karena hampir ya, terutama di suku Jawa ya. Suku Jawa itu kan karena rahangnya kecil, nah, giginya gede-gede. Nah, jadi kekurangan rahangnya kurang tumbuh, jadi kekurangan tempat. Nah, biasanya seperti itu. Tapi beda sama kalau misalkan orang timur gitu, rahangnya gede. Nah, tapi giginya normal nih, kecil-kecil. Nah, itu bisa cukup. Nah, gitu. Biasanya seperti itu sih. Kalau untuk ras Jawa ini hampir semuanya, sebagian besar giginya impaksi. Ya, makanya kan kasus terapi odontektomi itu kan hampir sering setiap terjadi minggu ya. ada. Oke, nah ini teman-teman yang mungkin pernah mengalami pengalaman impaksi gigi atau sekarang merasakan apa yang dijelaskan sama dokter Daniel ya, dokter gigi Daniel ini tentang kok rasa-rasanya kok mengarahnya ke situ gitu ya, segera bisa Anda manfaatkan untuk berkonsultasi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ada satu hal yang pernah saya dengar, kalau impaksi gigi itu ternyata juga nanti mempengaruhi anak-anak muda yang cita-citanya tuh pengen jadi atau sekolah kedinasan misalnya ya. Tapi nanti sebentar lagi Dokter Daniel akan memberikan penjelasan lebih detail. Anda bisa manfaatkan sekali lagi 0811 345 4000 untuk berkonsultasi. Oke, ke gatekeeper ya. Email? Dari Pak Dwi Aris minta informasi bisa dibantu teman-teman dari arah Malang menuju Blitar apakah ada hambatan atau tidak. Pak Turmudi di Bandung Tulungagung, saat ini ada baris tingkat SMP mulai dari Simpang 4 Lampu Merah Bandung ke timur sampai Lapangan Suruhan Kidul. Jadi harus muter dulu ke Nglujon dan balik lagi ke Bandung lagi. Finish nanti di depan kantor Polsek Bandung dan nanti malam akan ada expo juga di Lapangan Suruhan Kidul. Jadi harap hati-hati dan juga waspada bagi teman-teman yang melintas. Ya, lanjut ke Ayu. Mbak Anissa, di Banyakan ada impaksi gigi tapi selama ini tidak sakit. Kondisi yang bagaimana yang mengharuskan gigi tersebut segera dicabut? Bu Utami di Durenan Trenggalek, apakah impaksi gigi di usia 50 tahun itu bahaya untuk dioperasi? Karena sempat dapat info dari dokter katanya postur gigi yang di dalam dekat atau hampir kena syaraf atau postur gigi di dalam dekat atau hampir kena syaraf begitu ya. Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan? Oke, jawabannya sebentar lagi bersama teman-teman dari Rumah Sakit IHC Tulungrejo. Hai guys, kita lagi ada di Universitas Strada Indonesia nih. Jujur aku penasaran banget, apa sih yang bikin kampus ini spesial? Yuk, tanya langsung ke mahasiswanya. Teman-teman, menurut kalian apa sih yang paling keren dari Universitas Strada Indonesia? Kalau aku sih suka sama dosen-dosennya. Mereka nggak cuma ahli, tapi juga super ramah. Yang pasti, akreditasinya juga sudah unggul dong. Dan banyak mencetak mahasiswa berprestasi. Wah, fasilitasnya lengkap banget. Ruang kelas nyaman, laboratorium canggih, perpustakaannya juga kece. Oke guys, sekarang udah pada tahu kan kenapa Universitas Strada Indonesia keren banget. Banyak pilihan prodinya loh. Cek websitenya di strada.ac.id atau follow Instagramnya di @universitasstrada. Telepon di 0811 3500 876. Jangan lupa daftar sekarang juga ya. Universitas Strada Indonesia, inovatif, adaptif, kompeten. 105,7 Radio Andika. Ya, ternyata ada sambungan telepon yang mesti kita terima dulu ya. Santi? Bergabung Pak Ahok posisi di Jalan Joyoboyo, Kota Kediri. Oh ya, halo Pak Ahok. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mau tanya ke Bu Dokter.
Pak Dokter. Oh, Pak Dokter. Maaf. Dokter Daniel, Dokter Gigi Daniel. Silakan Pak Ahok. Oh, Pak Daniel. Ya, monggo Pak. Enggak, ini saya kan kemarin itu sebulan yang lalu itu kan giginya goyang. Terus waktu saya mau cabut nggak berani karena katanya diabetesnya 200 lebih atau 300 gitu. Nah, sekarang itu goyangnya makin parah. Itu gimana cara ngelepasnya ya? Itu aja Pak Dokter. Oke. Terima kasih. Baik Pak Ahok, terima kasih Pak Ahok pertanyaannya. Langsung dijawab Dokter Daniel. Oh ya, selamat siang Pak Ahok. Jadi kalau kondisi diabetes itu memang akan menyebabkan, terutama kalau yang tidak terkontrol ya, dia akan menyebabkan kondisi giginya itu hampir semuanya itu goyang. Pasti ada kegoyangan. Nah, kenapa kok tidak diperbolehkan untuk dilakukan pencabutan? Karena itu Pak, gula darahnya masih belum terkontrol. Jadi kalau pencabutannya tidak akan ada masalah. Yang menjadi resiko menjadi permasalahan itu adalah pasca pencabutan. Jadi kalau orang diabetes itu kan kalau tidak terkontrol lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, sementara di rongga mulut itu banyak bakterinya. Nah, jadi nanti kalau lukanya tidak sembuh-sembuh, sementara kondisi rongga mulut banyak bakteri, nanti malah resiko terjadi infeksi. Gitu Pak. Jadi kalau saran saya periksakan, monggo periksa dulu, gula darahnya dikontrol dulu, istilahnya diturunkan atau dalam kondisi yang stabil. Nah, nanti baru bisa dilakukan pencabutan. Gitu Pak. Oke, begitu ya Pak Ahok, dikontrol dulu gula darahnya. Baik, dua pertanyaan sebelumnya, Dokter Daniel. Dari Bu Anissa tadi yang pertama ya. Baik, jadi tadi pertanyaannya kondisinya infaksi tapi nggak sakit, tapi apa yang mengharus kondisi seperti itu, kondisi yang mengharuskan gigi infaksi itu dicabut. Jadi selama tidak ada keluhan itu tidak apa-apa. Jadi infaksi tadi kan yang tidak tumbuh baik yang sebagian maupun yang sepenuhnya. Jadi gigi yang tertanam sepenuhnya di dalam tulang itu juga tidak harus dicabut selama dia tidak menimbulkan keluhan. Nah, biasanya kalau kondisinya infaksi tapi dia erupsi sebagian atau dia keluar sebagian, itu akan menimbulkan keluhan. Nah, jadi kalau saran saya sih sebelum ada keluhan, atau keluhannya tadi kan ada rasa sakit di gusi, sakit kepala, sakit di rahang, terus ada pembengkakan di gusi, terus rasa tidak nyaman di mulut karena kedorong sama gigi infaksi itu, sulit membuka mulut dan pembengkakan di kelenjar getah bening di bawah leher gitu. Nah, itu sudah termasuk keluhan. Nah, keluhan itu kalau misalkan sudah ada keluhan seperti itu, baiknya ya memang penyebab keluhannya itu dihilangkan atau diatasi seperti itu. Baik. Jadi sepanjang Bu Anissa infaksi giginya tidak bermasalah ya nggak apa-apa ya Dok ya. Nggak harus dalam waktu dekat ini diambil gitu maksudnya. Gitu baik. Ya. Yang Bu Utami di Durenan Trenggalek apakah? Bu Utami ya. Ya, jadi Bu Utami kalau usia 50 itu biasanya sih kepadatan tulang rahangnya itu sudah padat banget. Jadi biasanya kalau upaya untuk pencabutan gigi geraham bungsu itu satu, ngurangi tulangnya harus agak banyak. Ya, itu. Terus apalagi tadi dekat dengan saraf. Nah, dekat dengan saraf di ujung akarnya gigi infaksi itu, nah itu memang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pada waktu kita mau ngambil giginya akar gigi geraham bungsu itu nanti akan nyenggol saraf. Waduh. Nah, itu nanti akan menyebabkan istilahnya parestesi. Parestesi itu rasa kebas di separuh tulang rahang. Nah, itu. Jadi solusinya gimana, Dok? Ya, kalau mengharuskan dicabut ya saya sarankan ke spesialis bedah mulut. Gitu. Jadi harus lebih penanganannya lebih intensif ya, Dok, yang berkompeten. Oke, kalau usia 50 tahun ke atas karena rahangnya tuh sudah padat. Lebih padat ya. Tulangnya sudah padat. Lebih masif begitu ya. Waduh. Gitu. Oke.
Silakan teman-teman yang punya masalah dengan impaksi gigi segera manfaatkan kesempatan ini dalam public interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulungrejo bersama Dr. Gigi Daniel Lestantio. Kita bicara soal impaksi gigi. Mengingatkan tadi ya, Dok, untuk yang mau masuk sekolah kedinasan itu loh, Dok. Apa yang perlu diperhatikan dari impaksi gigi ini? Ya, jadi pada prinsipnya kondisi-kondisi gigi yang nanti akan istilahnya mengganggu proses pelatihan yang sudah keterima itu harus dihilangkan atau sudah dalam perawatan. Jadi kalau ada gigi lubang itu harus sudah di perawatan atau ditempel atau sedang proses perawatan itu masih boleh. Nah, tapi kalau gigi impaksi perawatannya atau tindakannya ya yang pencabutan. Nah, makanya kalau mau daftar, kalau sudah diketahui gigi ini tumbuhnya miring, itu harus diambil. Gitu sih. Iya. Karena kan ini usia-usia di mana giginya mulai muncul ya. Gigi bungsu itu mulai muncul ya. Jadi perlu diperhatikan untuk para orang tua yang putra-putrinya ada rencana mau masuk ke sekolah kedinasan, dan itu semua periksanya bisa dilakukan di IHC Rumah Sakit Tulungrejo. Bagaimana cara periksanya, Dok? Bisa dengan langsung datang bisa, atau menghubungi Halo HVA juga bisa. Gitu. Jadi periksa langsung bisa ya? Bisa langsung onsite. Oke, dokter giginya siap-siap semua pokoknya ya. Siap. Baik, silahkan teman-teman manfaatkan kesempatan ini berinteraksi bersama teman-teman dari IHC Rumah Sakit Tulungrejo Pare melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh ya? Terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya? Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby happy, mom happy. Wingscare. Tepat jam 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Setelah kita break sebentar tadi ya, teman-teman, kita lanjutkan public interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulung Rejo Pare. Soal impaksi gigi bersama Dr. Gigi Daniel Lestantio. Kita ke gatekeeper lagi, Santi. Pak Putu, ada kegiatan karnaval start di Selatan Pasar Kandat, start di rumah Bu Kades Kandat, kemudian finish lapangan Kandat. Lalu lintas sedikit tersendat, perlu hati-hati dan waspada. Tambahan dari Pak Rohmat, lalu lintas di Gedang Sewu arah Pare dialihkan karena ada kegiatan karnaval. Oke, lanjut ke email. Mas Yudo di Pare Kediri mau tanya, gusinya sering berdarah. Bagaimana cara untuk mengurangi atau menghentikannya padahal tidak terkena benda tajam? Apakah termasuk salah satu ciri impaksi? Budiana di Kertosono Nganjuk, kemarin oleh dokter diminta ke spesialis karena harus dilakukan pembedahan pada gigi belakang. Posisi gigi belakang miring membuat gigi geraham berlubang. Takut untuk ke dokter spesialis dan juga takut dilakukan operasi. Kira-kira harus bagaimana? Baik, nah ini ya jawabannya dokter Daniel nih. Silakan dok. Sebentar, oke, silakan. Ya, jadi kalau yang Mas Yudo tadi ya, gusi sering berdarah itu tidak semua dari gigi impaksi. Jadi kemungkinan dari radang gusi secara keseluruhan dan itu bisa disebabkan karena karang gigi. Jadi kalau boleh saya menyarankan, monggo periksa ke dokter gigi. Nanti kalau misalkan dari karang giginya sudah mulai numpuk banyak atau sudah lama tidak dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling, itu karang giginya bisa numpuk dan dia bisa menyebabkan gusinya radang. Nah, gusi radang itu nanti akan menyebabkan gusi sering berdarah. Gusi sering berdarah itu bisa karena spontan, jadi tidak ada rangsangan, atau kena rangsangan, misalkan pada waktu sikat gigi atau makan itu bisa berdarah. Nah itu. Tapi biasanya kondisi seperti itu penyebabnya karena karang gigi. Gitu sih Mas. Oke, terus untuk yang tadi yang Budiana untuk sudah periksa ke dokter gigi, disarankan ke dokter spesialis karena butuh pembedahan. Butuh tindakan ya. Itu yang tadi saya maksudkan untuk pencabutan gigi geraham bungsu, istilahnya adalah odontektomi. Odontektomi itu bukan yang tindakan bedah yang besar atau menengah atau besar, itu tindakan operasi yang kecil kok. Jadi rawat jalan itu biasanya dilakukan dengan rawat jalan. Jadi dengan pembiusannya juga lokal. Terus nanti memang untuk pengambilan gigi yang posisinya dia miring, kalau tidak dengan pembedahan itu malah traumanya lebih besar. Jadi lukanya itu lebih lebar, lebih luas, bisa karena bisa menyebabkan patah, dan patahan yang di gigi tersebut juga susah diambil. Tapi kalau dengan pembedahan atau operasi kecil itu lapangan pandang kita sudah cukup. Jadi untuk pengambilan gigi secara utuh itu sangat bagus gitu. Maksudnya akan memudahkan operatornya untuk mengambil atau mencabut gigi geraham bungsunya. Jadi jangan dibayangkan yang operasinya yang menegangkan gitu. Buatan ini termasuk operasi kecil kok. Iya. Kalau boleh digambarkan tuh kan ya sama seperti kalau kita cabut gigi biasa ya dok. Betul. Ya tetap buka mulut aja gitu. Terus nanti baru jadi nggak pakai bedah yang pipinya mesti dibedah itu enggak. Gitu, jadi prosedurnya memang sama seperti pencabutan gigi pada biasanya, cuma memang kita butuh istilahnya membuka lapangan pandang yang supaya pengambilan gigi itu lebih mudah, lebih terkontrol sih. Soalnya kalau tadi yang deket, misalkan akarnya deket sama saraf, itu kan nggak bisa istilahnya dengan gerakan yang kasar. Nah nanti malah nyenggol sarafnya, malah parastesi nanti. Jadi, itu artinya apakah gusinya itu seperti dirobek gitu ya dok ya? Iya, gusinya disayat sedikit, tapi nanti setelah giginya diambil itu nanti akan dijahit. Jadi lukanya luka tertutup. Oh, gitu. Oke. Iya. Dan nanti itu perlu perawatan lebih lanjut setelah operasi gigi selesai itu? Mboten sih. Jadi seperti
pencabutan gigi biasa. Oh. Nah, nanti biasanya minggu kedua atau minggu ketiga nanti kontrol lagi untuk lepas jahitannya itu tadi. Oh ya, gitu. itulah namanya operasi gigi biar kita Operasi tidak kecil. ketakutan duluan ya, Dok, Iya, ya. makanya. Oke, ini berguna sekali untuk impaksi gigi ya, impaksi gigi. Tapi itu kalau untuk yang anak-anak mau sekolah dinas boleh ya, Dok? Gusinya dirobek juga gitu ya? Ya, makanya kalau misalkan memang mau daftar ke kedinasan, periksanya jangan mepet-mepet. Oh iya, iya. Jadi kendala kita sebagai dokter itu kalau masalah gigi itu ndak bisa, ya memang ada kasus yang satu kali kunjungan selesai, tapi ada beberapa kasus yang butuh kunjungan yang multiple, berulang gitu. Apalagi kalau pencabutan gigi yang impaksi itu biasanya kan hari 2 minggu itu perlu lepas jahitan juga. Nah, itu nanti juga karena kita ngurangi tulang tadi, kemungkinan ada pembengkakan. Oh. Makanya kalau misalkan memang mau daftar kedinasan, di spare waktu mungkin 2-3 bulan untuk periksa supaya nanti masalah di gigi itu, di rongga mulut itu benar-benar beres, baru nanti sudah pulih ya, betul. Baru nanti daftar mulus gitu ya kondisi giginya, betul, ya. Baik. Oke, dokter, nanti kita lanjut lagi ngobrol soal impaksi gigi ini, dan silakan teman-teman yang juga sekarang ini mungkin masih menyiapkan pertanyaannya karena tiba-tiba pengen berkonsultasi juga dengan dokter Daniel. Silahkan ya, manfaatkan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Info Express. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul melapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa total sekolah rakyat rintisan yang akan beroperasi pada tahun ini mencapai 165 titik. Sebanyak 100 titik diantaranya telah mulai beroperasi sejak Juli dan Agustus 2025. Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang bermutu. Gus Ipul melanjutkan, para guru dan kepala sekolah yang hadir dalam pembekalan ini telah melalui seleksi yang ketat. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, raih kesempatan memenangkan 1 mobil dan 4 sepeda motor untuk realisasi rumah tahun 2025. PT Irfai Group menyediakan hunian berkualitas dan berkelas di Kediri Raya. Anda sedang mengikuti Public Interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulung Rejo bersama Dr. Gigi Daniel Lestantio. Impaksi gigi yang menjadi objek perbincangan kita, perhatian kita kali ini. Langsung ke gatekeeper dulu sebelum nanti kita dengar lagi penjelasan dari Dr. Gigi Daniel Lestantio. Ke Ika.
Pak Rohmat saat ini ada di Gedang Sewu Pare Kediri. Lalu lintas di Gedang Sewu Pare tersendat dialihkan karena ada kegiatan karnaval. Dari Posokaten diarahkan ke barat. Melalui Google Map itu sudah ditutup ya, sehingga yang pakai map sudah aman. Jadi tadi dibantu oleh Pak Rohmat untuk aplikasi map ditutup agar tidak lewat situ. Hati-hati, selain penutupan di Gedang Sewu, Posokaten itu juga ada penutupan. Karena di Bergolo Posokaten ada kegiatan karnaval, kondisi lalu lintas ditutup untuk jalur Pare. Baik, lanjut ke email. Bu Tuti di Mojoroto saat ini usianya 43 tahun. Gigi Bu Tuti tumbuh miring mendesak gigi depan dan sudah berlubang. Kalau dicabut takut, apakah ada solusi lain? Mas Dwi Prasetyo minta informasi penanganan kasus infeksi gigi, apakah bisa menggunakan BPJS Kesehatan ya? Pak Rifai dari pinggiran Kediri, giginya sudah habis dan mau pasang gigi palsu. Apakah harus menggunakan implan gigi? Oke, baik. Jawabannya sebentar lagi ya. Sebentar lagi dari Dr. Gigi Daniel Lestantio dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo. Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman? Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, sini deh. Gue kasih tahu rahasia gue biar semangatnya tetap on, anti tepar. Ini dia Sofresh, baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oles Sofresh Hot kapanpun, dimanapun, pegal-pegal doang lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya tahan lama, strong pisan, euy. Cuma 15.000, udah dapat 2 botol, bro. Loh. Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Grrr. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Ya, kita lanjutkan public interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulung Rejo Pare. Tapi mungkin audio yang Anda dengarkan tidak terlalu bersih ya. Yang penting kita masih bisa mendengarkan penjelasan dari Dr. Gigi Daniel Lestantio. Silakan Dok, tiga pertanyaan. Ya, tadi untuk Bu Tuti yang takut cabut, kayaknya harus periksa dulu. Jadi dilihat kondisi klinisnya. Kalau misalkan memang masih bisa dipertahankan, ya itu karena ada gigi lubang, nanti coba mungkin bisa dilakukan perawatan, entah itu perawatan saluran akar atau bisa tempel. Tapi kalau memang kondisi giginya dia mendesak gigi depannya, ya itu memang nanti harus dicabut, harus diambil. Ya gitu. Nah, nanti untuk prosedurnya entah itu bisa dengan pencabutan biasa atau harus dengan odontektomi tadi atau operasi kecil tadi, nanti kita bisa jelaskan setelah melihat kondisi klinisnya. Ya. Okay. Itu. Terus untuk odontek bisa dilakukan dengan BPJS, bisa. Bisa ya, ya Dok, bisa. ya? Jadi nanti ke Vaskes 1 dulu, dan Vaskes 1 nanti dapat rujukan ke rumah sakit yang ada spesialis bedah mulutnya. Nah, nanti berproses dari situ. Ya. Oke.
Nah, sementara Pak Rifai dari Mas Dwi ini juga sama pertanyaannya tentang asuransi BPJS Kesehatan tadi ya. Kalau penanganan kasus infeksi gigi bisa menggunakan asuransi BPJS Kesehatan tadi ya? Bisa. Terus tadi yang terakhir yang gigi habis tadi dengan implan bisa, cuma nominalnya agak banyak nanti. Jadi kalau misalkan giginya habis itu memang digantinya dengan gigi tiruan atau gigi palsu. Nah, tapi untuk gigi palsu sendiri ada beberapa pilihan perawatan sih, entah itu mau langsung pakai gigi palsu yang lepas pasang itu atau mau tambah implan itu juga bisa. Oke, nanti bisa konsultasi ke dokter gigi. Tapi kalau implan saya sarankan ke spesialis juga. Gitu. Oke, kita sekarang mereview dok tentang impaksi gigi. Impaksi gigi itu apa? Terus kemudian penyebabnya dan bahayanya juga gejalanya yang perlu kita perhatikan. Kita review kembali dok. Jadi impaksi tadi kan gigi yang tidak dapat tumbuh, baik yang sebagian maupun yang sepenuhnya ya. Nah itu nanti dia biasanya gigi impaksi itu pasti akan menimbulkan keluhan, entah itu pada waktu dia tumbuh atau mungkin nanti setelah usia tadi ada yang usia 40, 50 tadi juga akhirnya timbul keluhan. Nah itu nanti kalau misalkan memang sudah ada keluhan, nanti dipertimbangkan untuk dilakukan pencabutan. Nah keluhannya sendiri itu bermacam-macam, bisa yang rasa sakit pada gusi, terus dia mendorong gigi depannya jadi membuat susunan giginya jadi berdesakan. Bisa jadi sakit kepala, terus sakit di rahang atau biasanya di bawah leher sini karena kelenjar getah beningnya dia agak membesar. Terus bisa juga sulit membuka mulut, rasa tidak nyaman pada mulut karena ada radang di daerah impaksi tersebut. Nah itu keluhan-keluhan seperti itu berarti sinyal ke yang punya gigi bahwa harus periksa. Periksa nanti dari pemeriksaan kalau didapatkan impaksi nanti penjelasannya rencana tindakannya seperti apa, yaitu tadi odontektomi. Nah terus kalau pencegahannya biasanya sih kalau yang saya sarankan kalau untuk kasus impaksi ini rutin kontrol 6 bulan sekali. Jadi kalau usia-usia sekitar SMA gitu ya, itu monggo mulai dirutinkan 6 bulan sekali kontrol. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada tanda-tanda giginya tumbuh dan dia tumbuhnya miring, itu nanti planning kedepannya seperti apa, monggo nanti. Ya. Periksa segera ke IHC Rumah Sakit Tulungrejo ya dok ya. Ketemu sama dokter Daniel ya. Oke. Nah saya ke Mas Indra sekarang kalau gitu, tadi janjinya mau ada promo-promo berkaitan juga dengan permasalahan pergigian ini. Gimana Mas? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Mbak Ria. Jadi memang kita masih dalam rangka program spesial HUTRI yang ke-80. Kita ada promo spesial tentunya untuk estetika gigi. Jadi untuk layanan scaling gigi dan bracket gigi kita diskon 10%. Sampai dengan 31 Agustus 2025. Masih ada waktu? Masih ada waktu, kurang lebih seminggu lagi bisa dimanfaatkan. Dan tentunya selain estetika gigi, kita masih di program spesial untuk HUTRI ini, kita ada banyak macam promo. Tentunya kita ada medical check up spesial kemerdekaan, kemudian medical check up paket kardio, kemudian medical check up for women, USG Mame dan pap smear. Kemudian juga ada paket melahirkan kelas VIP ke atas. Apa saja itu, semuanya sudah kita share di media sosial kami, ada di Instagram kami di ihc.rs Tulungrejo. Silahkan bisa akses di situ, bisa dicek untuk program spesial HUTRI yang ke-80. Apa saja nanti alurnya bagaimana, kita harus kapan datang dan lain sebagainya. Tidak perlu bingung, silahkan komentar atau kirim DM pesan pribadi ke media sosial kami. Dari tim admin kami akan berusaha respon cepat situ Mbak Ari. Pokoknya yang dibutuhkan itu kan respon cepatnya nih Mas Indra ya. Iya betul sekali. Nanti aksesnya harus kemana, bagaimana, nggak usah bingung. Di situ nanti juga tersedia untuk call center kami, ada Halo HVA, kemudian ada call center WA
WA Blast ya tentunya. Nanti silakan ketik saya harus periksa apa, ketik 0, ketik 1. Di situ gampang, ada panduannya. Kemudian juga bisa menghubungi ke nomor marketing juga, kemudian ke nomor UGD 24 jam, ke nomor poliklinik eksekutif. Kita cantumkan nomor di bio Instagram kami. Silahkan, nanti semua bisa diakses. Lebih memudahkan untuk pendaftaran kalau periksa ke IHC Rumah Sakit Tulungrejo. Betul sekali. Apalagi ke masalah gigi ini tadi ya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Gigi Daniel Lestantio, perihal impaksi. Kemudian nanti apakah BPJS Kesehatan bisa mengcover? Silakan periksakan ke Vaskes 1 tentunya. Nanti akan berikan surat rujukan ke tingkat 2 di Rumah Sakit Tulungrejo. Kita ada dokter spesialis bedah mulut. Nanti akan diproses untuk kapan dilakukan pemeriksaan lanjutannya seperti itu. Nanti ada. Bisa juga di-cover juga oleh BPJS Kesehatan. Ya. Baik, Mas Indra, terima kasih. Nah, Dokter Gigi Daniel, mungkin ada yang masih perlu diingatkan kepada teman-teman, terutama masalah gigi. Itu kebiasaan di antara masyarakat kita ini. Ya, jadi kalau gigi itu sebenarnya kalau penanganannya lebih awal itu rasa sakitnya juga ndak begitu parah ya. Yang kedua sebenarnya nominalnya juga ndak akan banyak. Kadang-kadang itu loh di situ ya. Karena berpikirnya nanti habisnya banyak ya gitu. Jadi karena gigi itu kan seringkali yang saya dengar itu pasti ada ketakutan sendiri. Jadi nanti mau diapain. Nah, akhirnya menunda-nunda periksa atau kontrol. Dokter gigi, nah itu justru pada waktu kontrol itu seringkali pas bengkak dan bengkaknya besar itu malah tidak bisa atau belum bisa dilakukan tindakan malah. Nah, jadi memang harus diobati dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah kempes baru lupa. Nah, balik lagi. Nah, makanya yang saya mau tekankan di sini adalah kontrol rutinnya 6 bulan sekali. Jadi kontrol rutin tersebut itu untuk ngecek ada masalah atau enggak. Jadi kalau misalkan ada masalah dini, misalkan tadi kelihatan giginya sudah impaksi, nanti ada pilihan perawatan atau rencana perawatan. Yang kedua, kalau ada gigi berlubang, kalau masih kecil atau masih belum luas melebar gitu, malah bisa 1 kali kunjungan selesai. Yang kedua untuk ngecek karang gigi. Yang ketiga untuk ngecek tambalan lama atau perawatan yang lama itu tambalannya masih bagus atau enggak, atau masih mungkin ada jual-jual sedikit ya nanti diperbaiki lagi. Itu sih fungsinya 6 bulan sekali kontrolnya di situ. Baik. Dokter Gigi Daniel Lestantio, terima kasih banyak kehadirannya di Radio Andika. Mas Indra juga ya. Insya Allah minggu depan ketemu lagi ya. Siap, Mas Indra juga. Untuk masalah-masalah lain yang bisa teratasi bersama teman-teman IHC Rumah Sakit Tulungrejo, masalah kesehatan. Terima kasih yang sudah berinteraksi juga dalam Public Interaktif kali ini. Semoga Anda sehat selalu. Anda baru saja mengikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.